Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah, bunda, dan semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Bunda, mari kita belajar dari cerita amal yang tak terputus. Dahulu, di suatu negeri terdapat suatu kerajaan yang kaya raya, aman, tentram, dan sentosa. Negeri tersebut dipimpin oleh sang raja yang baik hati, arif, dan bijaksana. Sang raja suka menolong dan membantu rakyatnya. Rakyatnya pun hidup dalam kemakmuran dan kecukupan. Suatu hari, sang raja memerintahkan kepada pengawalnya untuk mengundang 3 orang rakyatnya untuk berkunjung ke istana. Pengawal, undang 3 orang untuk berkunjung ke istana, kata sang raja. Siap Baginda, tegas pengawal. Pengawal pun pergi ke daerah untuk mencari 3 orang untuk diajak ke istana. Di daerah, pengawal memberikan pengumuman atau woro-woro kepada rakyat bahwa sang raja mengundang 3 orang rakyatnya untuk berkunjung ke istana. Rakyat pun sangat gembira mendengarkan pengumuman tersebut, dan banyak rakyat yang mendaftarkan diri untuk diajak ke istana. Akhirnya, pengawal pun mendapatkan 3 orang untuk diajak ke istana. Tidak lama kemudian, pengawal membawa 3 orang yang dimaksud dan menghadap sang raja. Lapor Baginda, kami sudah membawa 3 orang rakyat ke istana, ujar pengawal. Mana, suruh masuk, kata sang raja. Tak lama, 3 orang yang dimaksud masuk menemui sang raja. Hormat kami Baginda, kata 3 orang. Ya, bagaimana keadaan rakyatku di luar sana, kata sang raja. Kabar rakyat sang raja di luar sana dalam keadaan aman, tentram, dan sentosa. Kami sangat senang sekali bisa diundang berkunjung ke istana, jawab salah satu orang tersebut. Ketiga orang tersebut diajak keliling melihat istana dan dijamu dengan jamuan yang sangat istimewa. Keesokan harinya, 3 orang tersebut dipanggil menghadap sang raja. Kemudian, sang raja memerintahkan ketiga orang tersebut untuk mengirimnya ke hutan. Wahai rakyatku, nanti kalian akan diantarkan ke hutan untuk memetik buah-buahan yang matang. Sebagai bekal, nanti dikasih karung satu-satu buat wadahnya, kata sang raja. Akhirnya, ketiga orang tersebut, kita sebut saja si A, si B, dan si C, dikirim ke hutan dengan masing-masing membawa 1 karung. Orang pertama atau si A memasukkan semua benda-benda seperti daun-daun, ranting-ranting, dan segala macam benda ke dalam karung. Dia berpikir bahwa sang raja sudah kaya raya, tidak mungkin membutuhkan buah-buahan. Kemudian, orang kedua atau si B memasukkan buah-buahan, tetapi yang dimasukkan tidak hanya buah yang matang saja, tetapi buah yang belum matang, bahkan yang kecil-kecil dimasukkan ke dalam karung. Si B berpikir bahwa sang raja tidak mungkin akan memeriksanya. Terakhir, orang ketiga atau si C memasukkan buah-buahan yang sudah matang saja sesuai perintah sang raja. Kemudian, ketiga orang tersebut menghadap sang raja dengan membawa karung yang telah berisi dengan isinya masing-masing. Setelah itu, sang raja memerintahkan untuk ketiga orang tersebut dikirim ke penjara dengan membawa karung beserta isinya sebagai bekalnya. Di dalam penjara, si A yang membawa karung berisi daun-daun, ranting-ranting, merasa sangat menderita
karena bekal yang dibawa ternyata tidak berguna. Si B yang merasa karungnya berisi buah matang dan buah mentah harus memilah dan memilih terlebih dahulu karena tercampur aduk. Si C yang membawa karung berisi buah-buahan matang merasa senang dan nyaman sekali, dan berandai-andai jika tadi karungnya lebih dari satu, pasti bisa memasukkan buah lebih banyak lagi. Dari cerita tersebut ada sebuah pertanyaan buat kita semua. Kalau karung itu diibaratkan sebagai nyawa kita, kira-kira kita bisa menambah karung lagi atau tidak? Ya, jawabannya bisa. Kita pasti pernah mendengar hadis Rasulullah SAW yang artinya apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Jika kita bukan termasuk orang ahli dalam bersedekah, jika kita bukan orang ahli berilmu, maka sebenarnya sebagian besar dari kita sudah mempunyai modal untuk menambah karung tersebut, yaitu anak-anak kita. Mari kita didik anak-anak kita dengan sebaik-baiknya pendidikan, baik ilmu umum, terkhusus ilmu agama. Sebab ilmu yang diajarkan ke anak kita nantinya menjadi ladang amal ibadah buat kita sebagai orang tuanya. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.